Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung lagi masih Kijuburan bareng Kang Jarwo di channel ini, di channel Sinau Urip Berkah. Moga-moga sedulur kabeh semua dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Lanjut lagi, kita belajar lagi, sinau bareng lagi nih. Sinau tentang masalah urip dan kehidupan gitu. Nah ini Kang, ada sebuah kalimat gini, saya juga tergelitik. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu Kang. Lah ini kalimat yang mudah diucapkan, tetapi gimana ini pada prakteknya ini kalimat ini? Kita semakin memperbaiki sholat kita, di situ adalah Allah akan memperbaiki hidup kita. Lah, Kang, lah ini mungkin perlu kupas lah biar dia pada berubah kawan uripnya pada diperbaiki kan gitu, Mbok. Monggo Kang. Iya. Lah wong salat itu sendiri sudah memperbaiki hidup kok. Salat itu sudah memperbaiki hidup. Lah gimana itu Kang, kok bisa seperti itu gitu loh. Lah ini kan kita pengen tahu gitu loh. Iya. Terus apakah orang yang tidak sholat hidupnya tidak terperbaiki kan gitu, Mbok? Nah iya, gitu loh. Iya, jadi Kang. harus konsepnya itu pahami dulu tentang makna di sholat itu. Iya. Jadi kalau sudah bisa memaknai sholat itu, paham tentang sholat itu, maka oh ya benar, hanya semua itu akan membenarkan. Tetapi karena secara umum itu yang namanya sholat hanya di syariat, maka ketemunya jadi susah. Karena konsep sholat di syariat hanya takbiratul ihram, ruku, sujud, salam. Kan hanya seperti itu. Iya. Sementara konsep yang secara hakikatnya adalah mengaplikasikan dari sholat itu sendiri. Artinya mengaplikasikan contoh. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ini bentuk ritual, bentuk sebuah simbol saja. Sholat, takbiratul ihram, takbir mengumandangkan. Ihram itu tentang kebagusan. Berarti apa-apa yang kita memandangkan itu tidak mesti harus pakai mulut. Iya. Bentuk tindakan, bentuk aku menolong orang, bentuk aku membantu orang, bentuk aku menyenangkan orang, atau menyenangkan hewan, atau menjaga tumbuhan. Iya. Itu yang namanya takbiratul ihram. Sehingga tanpa sadar di saat katakan Edi menyenangkan orang, omongannya apik, monggo Pak, monggo Bu, itu lagi sedang takbiratul ihram. Bukan wujud di takbiratul ihram, tetapi sudah mengaplikasikan, mengejawantahkan bahwa ini yang namanya lagi takbiratul ihram. Iya. Kan seperti itu. Terus kemudian orang itu melakukan ruku. Ruku itu, rukuan itu artinya ketundukan. Contoh, di saat Edi diperintah sama ibunya, Pak, bodok wedang, tunduk menjalankan perintah. Iya. Itulah lagi ruku. Oh, iya. Itu ruku. Iya. Nah, kemudian jika sudah seperti itu, terus kemudian sujud. Sajadah yuwasjidu sujud, dan sujud artinya berserah diri. Berserah diri dalam konsep bahwa contoh tadi Edi diperintah
untuk godhog wedang. Iya. Ya kan? Angger godhog wedangnya bener, Iya. maka bisa terjadi dari penyerahan diri nyong lasar ora mikir sing penting wedangnya matang di sana. Ya, terima kasih. Iya. Bentuk bahwa engkau itu dihargai. Iya. Tapi kalau menjalankannya ndak benar, Iya. berarti nanti, kok privasi bapak kayak gini belum masak malah sudah dintas, atau malah kematangan, akhirnya malah jadi sat. Iya. Nah, Iya kan. Nah, terserah apapun bentuknya, itu yang disebut pasrah sujud. Ya. Nah, kemudian harapannya apa? Menjadikan selamat. Oh ya, ibune jadi selamat di godhog wedang. Ya. Atau bisa bermanfaat untuk bikin kopi. Nah, anaknya teka kena nggo adus. Itulah bentuk keselamatan. Apa-apa diselamat gara-gara godhog wedang. Sehingga kamu menjalankan ritual itu dalam konteks menjalankan sinjenengan yang godhog wedang, ya wis ana salate. Itulah lagi salat. Ana takbiratul ihrame, ana rukune, ana sujude, ana salam. Iya ndak? Iya kan? Jadi jangan berpikir hanya ritualnya saja. Ritualnya iya, arep khusyuk bisa ndak? Angel kan susah. Tapi kalau kamu memasak air bisa khusyuk ndak? Khusyuk gue serius. Itu makanya nanti yang dipertanyakan pasti sholatnya. Artinya aplikasinya. Iya. Paham? Paham. Iya. Yang dipertanyakan pastilah sholatnya. Aslinya sholat. Makanya sholat itu akan memperbaiki diri. Ya iyalah. Memperbaiki hidupmu ya. Memperbaiki hidupmu. Loh, karena apa-apa bener kok. Karena khusyuk kok ngelakoni kok. Pak, perintah ngechat, ya lakoni ngechat. Iya. Aja medongkol. Iya. Iya kan? Iya. Nanti disuruh kan gawe urusan desa yes manut. Iya. Kalau bener ya jadinya kepenak. Iya kan? Itu loh yang dimaksudkan bahwa sholat itu akan memperbaiki hidupmu. Ya iyalah. Karena apa? Hanya tunduk, hanya sujud, hanya takbiratul ihram, lakoni kebaikan, manut, arep lasmbuh pasrah, kan pasti. Paham? Paham. Iya. Belum paham di tingkat itunya, Kang. Perbaiki sholatmu, maka Allah memperbaiki itu. Berarti selama ini ada yang kurang beres dong dengan sholat itu. Sholatnya ya lagi-lagi saya bilang. Iya. Sholat itu ada sholat ritual, ada sholat aplikasi. Oh, dia harus paham itu dulu ya. Harus paham itu dulu. Kalau hanya sholat saja, bagaimana akan memperbaiki hidupmu? Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau sholat di aplikasi memperbaiki hidupmu enggak? Iya, memperbaiki sih. Otomatis ya. Otomatis. Iya. Nglakoni sing bener, nglakoni sing temenanan, ya pastilah. Iya, nglakoni temenanan, pasti sing akan bener, manut, ya kan? Iya. Akan memperbaiki hidup ya. Iya. Ya mau apapun bentuknya, apapun masalahnya, kalau dijalankan persis plek seperti sholat ritual, pastilah jadi sing jadi masalah adalah sholat itu hanya wujud ritualnya saja. Itu masalahnya. Kon khusyuk kayak apa ora bakal khusyuk. Iya kan? Ya kadang-kadang kita pemahaman kita kan perbaiki sholat tuh misalnya mungkin tadi sholat 5 waktu ditambahi lagi dengan sholat tahajud, sholat sunnah gitu loh maksudnya Kang. Priwe Kang? Nggak ada masalahnya. Yang penting intinya substansinya mengaplikasikan. Bukan perkara arti tambah sunnah apa-apa. Bok sholata ke yang Allahu Akbar tapi mudah marah. Jadinya apa? Iya. Oh sholatnya tetapi mudah menjelek-jelekan orang mana?
Bagaimana aku sholat tapi sering jengkel ke orang atau menghina orang atau merendahkan orang. Mana sholatnya? Iya. Karena hanya sholat ritual. Berarti belum bisa memperbaiki diri yang memperbaiki hidup kalau seperti itu ya Kang? Ya ndak bisa. Tak jamin ndak bisa. Mau sholat kayak apapun, tetapi di dalam aplikasi tidak bisa, ndak bisa. Iya. Kan banyak juga mungkin yang orang yang sholat tapi kan STMJ itu loh Kang. Sholat terus maksiat jalan ini kepriwe Kang? Gimana itu? Nah, iya. Ya ini kepriwe? Ya karena hanya di ritualnya. Oh. Orang nggak teknan nang ritual itu, tapi Iya, tidak iya, memahami iya. makna sholat yang sesungguhnya. Iya. Berarti kesimpulannya gimana nih Kang bahwa sholat akan memperbaiki hidupmu itu Kang? Ya itu, bahwa sholat itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya yang paham sih Ki. Iya. Jadi sholat itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi nanti akan bisa memperbaiki. Ya pasti akan memperbaiki hidupmu. Tak bilang pasti. Iya. Asal jangan hanya melihat ritualnya loh. Iya. Kalau mau melihat ritual, aku seorang melu-melu deh. Iya. Terserahlah karepe lah. Iya. Ya terima kasih Kang. Alhamdulillahirobbilalamin. Semakin paham sedulur bahwa perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.